Halo sahabat Roma NT 49, ketemu lagi kita di project detailing pengecetan. Kali ini gue kedatangan mobil Mercy milik sahabat gue, cukup kenal baik lah, udah lama. Oke, menunggu lama-lama, kita langsung review aja. Mobil datang pada saat memang siang ya. Mobil datang memang nggak sesempurna yang gue bayangin. Mesinnya mobil bisa pincang, jalan, bos. bisa ngerem, atau fungsinya baik lah. Remnya Ternyata mobil datang itu Kaki-kaki ya kita belum nggak tahu karu-karuan. nih. Kalau Gitu, lihat bos. Dari baut sih, dari per kiongnya sih baru tuh per kiongnya. Per bagian atas baru. Ya, join atas mah baru sama pernya tuh. Kelihatan. Knalpotnya bocor. Bocornya parah, bos. Bikin baru. Oke, ternyata mobil datang itu nggak lengkap ya. Memang sengaja Bang Anton ini mempercayakan ke gua mobil datang jam 12:50. Remnya blong, kagak ada reman. Buset, dari mobil. Terus aki soak, padahal akinya baru bulan Februari beli. Ini dicoba pakai aki yang bengkel. Mudah-mudahan bisa nyala. Bodi, dalam engine, karatan, banyak yang karat, bukan karat lagi itu mah. Bobrok kali ya. Set. Banyak banget ini mah salahnya mobil. Aduh, tinggal rezeki ini. Dikasih aja nggak mau kita. Set. Terus joknya juga kemana nih, jok? Jok kemana nih, bos? Joknya nggak ada. Ya Allah. Kuncinya juga nggak tahu deh, kunci mobilnya. Oh, kuncinya ada. Kunci mah ada. Set, bos. Dari mana coba? Nah, tanpa jok belakang dan jok penumpang sebelah kiri. Memang Bang serep Anton nggak ada. sempat bilang, cuman gua lupa nih. Arah tuh. Overall mesin setelah dicek, Mesin nyala. dinyalain, dibenerin, ternyata nggak bincang ya. Ternyata udah disetting, ditambahin oli yang kurang, terus juga dicek sama Mesin Parito. nyala, bos. Halus. Lumayan ya, alhamdulillah. Halus, mesin tapi nggak tahu bagus dan komponen yang lain. tidak pincang seperti yang perkiraan gua di awal. Parito langsung cek ya kaki-kaki, ternyata udah ada pembaharuan di kaki depan kanan kiri, tapi sistem pengereman sampai mobil di towing ke bengkel itu sistem pengeremannya kurang bagus. Akhirnya setelah dicek ada master rem, terus ada booster di atas juga sampai ke bawah, emang nggak bekerja sesuai dengan seharusnya ya. Setelah dilakukan perbaikan sistem pengereman dan kaki-kaki di depan, alhamdulillah bekerja dengan bagus, dan waktunya nanti kita bawa ke bengkel cat, kita nggak usah towing, kita bawa ke sana tuh nggak menyusahkan kita lah nantinya. Oke. Ada beberapa ya part-part yang sistem pengereman kita perbaiki, ada juga yang kita beli baru. Cuman begitu ya, mobil-mobil Eropa agak inden dan agak riweuh nyarinya. Dan sabar kita nunggu sampai barang datang. Itu nggak
nggak seperti ekspektasi kita cepet ya. Inden juga lumayan. Ya beberapa part-part mobil juga di bagian mesin juga nggak semuanya mudah ya. Memang mobil-mobil lawas perlu banget sentuhan yang kesabaran ya, penuh sabar. Karburator mestinya harus di servis karena waktu gas kecil tak begitu, baliknya agak lambat. Terus radiator wajib servis, tapi belum dicopot karena tukang-tukangnya belum pada pulang kampung. Ini baru masuk sebagian tukang mekaniknya baru masuk. Sorry ya bos, bukan mau memperlambat, tapi memang situasi di bengkelnya belum pada mudik kali ke Jakarta. Penuh ketelitian, penuh juga pengalaman. Karena Baripto ini cukup lumayan ya berpengalaman di mobil-mobil Eropa ataupun mobil-mobil dari Jepang. Ya, mobil-mobil Asia ya. Oke, lanjut nanti setelah proses perapihan di kaki-kaki depan dan mesin sudah enak, kita nyalakan, kita prepare dan persiapan kita bawa ke bengkel cat. Nah, bengkel cat ini di dekat-dekat rumah gue juga, itu sekitaran Keramat Asem ya, di wilayah Matraman. Oke, nanti sebelumnya sudah ketemu Bang Iwan dan sudah juga ACC dari owner tentang kesepakatan detailing pekerjaan cat. Oke, proses serah terima mobil untuk dilakukan pengecatan ke Bang Iwan sudah kita lakukan sesuai dengan perjanjian di awal, cat detailing dari luar dalam sampai dengan selesai. Pekerjaan Bang Iwan ya tentunya detail ya, dari mulai pengelupasan cat dasar sampai dengan proses knockout atau pelepasan dari bagian-bagian yang bisa dilepas seperti kayak spakbor depan kanan kiri ataupun kap mesin ya, supaya dia bisa ngerjain secara detail pekerjaan catnya. Pintu-pintu pun sama, kanan kiri itu dicopot dulu sebelum nanti dilakukan pengecatan. Beberapa juga part-part yang lain juga sama, ada pencopotan supaya proses pengecatannya secara detail akan ketemu dengan baik. Iwan juga ngasih tahu kalau nanti proses pengecatan itu, sebelum proses pengecatan secara detail, dia akan melakukan proses setting pintu ya, kanan kiri, bagasi, kap mesin, spakbor depan, agar pada saat nanti setelah dicat, pada saat penempelan di bodi atau penyatuan lagi kembali di bodi-bodi masing-masing sesuai dengan si rombeng udah naik voksi, setting lumpur, setting nut dan lain-lain. Beda banget bang sama yang sebelumnya ya. Sebelumnya mental ya, sebelumnya nggak enak pakai karet. Waktu bang bukannya lebih nonjol, itu lebih enak. Apalagi karetnya baru. Lapor bos, kaleng rombeng, buhai, rombeng. Posisinya itu nggak ditemukan kayak gap-gap gitu ya, atau seret pas dimasukin. Iwan cukup detail dan cukup teliti. Oke, setelah Iwan lakukan double check lagi keseluruhan bodi mobil yang akan dicat, Iwan lepas lagi pintu dan semua komponen atau komponen yang menyatu dan untuk melakukan pengecatan dasar.
Pengecatan dasar tentunya ada beberapa tahapan yang mungkin secara detail itu nggak gue bisa jelasin. Mungkin langsung melihat aja secara full body itu sebelum dicat ada Iwan lakukan epoxy ya, epoxy dasar ya. Lanjut di proses cat dasar. Nah, yang menarik di sini dari awal pekerjaan cat itu sempat berdebat juga ya sama ownernya, sama Bang Anton. Kepengennya hijau, terus ganti lagi hijau Tosca, terus ganti lagi hijau apa namanya metalik. Tapi endingnya setelah dilakukan diskusi dengan Iwan dan ownernya tuh Bang Anton, cat dipilihlah warna hijau metalik sesuai yang dia pilih, dan alhamdulillah Iwan menyanggupinya sesuai dengan pengalaman dan kemampuan dia. Jadi bukan perdambakannya doang Om. Ini udah dilapis gini Om nih. Gini, dilapis lagi sama pelingkut ntar. Jadi agak tebal di sini nih. Nggak gini lah. Enak lah istilahnya, buat suara nggak terlalu berisik lah. Kalau mobil keluar dari pabrik begini nih. Om itu saya nggak mau hitam nih Om ya. Yang bagasi kemarin harus ini lah hitam. Ya, Semua ya. hijau semua. Ini. Kecuali dalam ini nih hitam. Ya. Main aja Bang. Kalau kemarin kan mesin bagasi hitam dalamnya. Ya. Saya nggak mau, ntar hijau semua. Ini dia komponen yang lain kayak pintu kanan kiri sudah dilakukan pengecetan dan sudah mengering dan digantung oleh Bang Iwan di bengkel seadanya dia. Memang kualitas hasil pengecetan Iwan ini nggak bisa dipungkiri ya. Memang pengalaman dari kecil ikut bapaknya di sini dan sampai tua pun dia di sini masih ada sesuai dengan pengalamannya dia, dan dia juga memiliki beberapa karyawan ya atau tukang-tukang yang sudah ikut dengan dia. Mungkin udah puluhan tahun ya. Iwan dari kecil sampai umur 38 dia ya ikutlah sama orang tuanya, dan sekarang masih menggeluti bidang pengecetan bodi mobil luar dalam yang tadinya rusak jadi bagus, yang tadinya jelek warnanya jadi bagus. Oke, secara detail bodi-bodi mobil sudah dilakukan pengecetan, tinggal nunggu pengeringan sesuai dengan umur dari cat supaya bisa dipasang kembali ke masing-masing bagiannya. Oke, ikutin terus, nanti kita proses selanjutnya. Tentunya proses detailing ya, setelah dicat semuanya komponen dipasang kembali kepada mobilnya, nanti kita akan melakukan detailing hasil pengecetan Bang Iwan. Nah, ini dia bosku, setelah hampir 99% selesai dan sudah terpasang kembali, kita lakukan detailing ya, cek detailing hasil pengecetan dari Bang Iwan, apakah masih ada yang kurang atau kurang bagus. Ini Bang Iwan udah nyelesain 99%. Di foto biar mau dipasang saya ngecatin Buat itu jadi proses pengecetan. Nah, supaya ini sebelah kiri mulai ditandain Bang Iwan.
dipoles sama Bang Iwan. Poles maksimal mungkin lah, semaksimalnya. Karena ruangannya terbatas, tidak gampang. Pintu kanan, belakang. Oke, setelah dilakukan pengecekan detail di beberapa bagian-bagian bodi, ditemukan beberapa titik-titik ya, beberapa titik yang kita temukan kurang sempurna hasil pengecekannya. Maka dari itu kita lakukan penandaan pintu nanti setelah memakai spidol yang banyak, board yang bisa dihapus agar nanti Bang Iwan bisa melakukan perbaikan. Ya sesuai dengan cara dan pengalamannya. Balik lagi ke pintu belakang. Juga rapi. Cakep banget, masih apa? Rekornya masih ada atas bawah. Sesuai. Batu hijau, batu hijau. Bukan anti karat ya? Oh gitu. Kalau kemarin kan karat banget. Kayak ini nih. Kan mendingan nih, kemarin kan bekerak banget. Kemarin kan bekerak banget. Oh iya, itu Mercy-nya belum memasang ya? Oh emblem mesinnya, MRC nggak ada? Waduh, mana tuh ya? Nanti coba tanyain sama orang punya. Oke, gitu aja. Oke, lanjut di proses kelistrikan dari mobil ini. Walaupun nanti sudah kita cek kelistrikan dari semua mobil ini, dari mulai lampu-lampu, electric power window, begitupun komponen yang lain, kita pastikan biar tidak terjadi apa-apa dengan mobil ini dan aman dipakai baik siang maupun malam. Netral. Ya, rem. Ya, sen kanan. Kiri. Ya, lampu kotak. Lampu kotak. Kalau mundur. Kelihatan window AC
yang kiri. Turun. Nih. Lampu indikator ini nyala, lampu gede ini nyala, jam, lampu nyala. Gua bisa ngapet. Rem kanan, rem kiri. Lampu dim. Nih lampu, lampu gede. Ya, Ya. dim. Nggak tahu deh. Ya, sen kanan. Kiri. Sip, tinggal belakang. Rem. Ya, sen kanan. Kiri. Atret. Lampu mundur. Lampu atret. Rem, netral. Ya, rem. Ya, sen kanan. Kiri. Ya, lampu kotak. Lampu kotak. Oh, mundur. Oke, dilanjut dengan proses audio ya, audio sistem di dalam mobil sesuai dengan keinginan dari owner sudah kita pasangkan dan mobil siap kita bawa ke owner untuk proses serah terima. Tapi sebelumnya ada satu video ya atau apa tentang mobil di moles atau kita bawa ke salon mobil. Alhamdulillah proses salonnya begitu sempurna menurut gua. Terima kasih banyak bos